Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai kurikulum. Yang tentunya ada beberapa poin. Yang pertama ialah ada konsep kurikulum, kemudian ada landasan pengembangan kurikulum, kemudian ada prinsip pengembangan kurikulum, ada analisis pengembangan kurikulum, dan juga ada tentang kurikulum merdeka mengenai eh, tantangan dan juga dampak. Kemudian ada tentang implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama tentang konsep kurikulum. Yang di sini saya akan menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pembelajaran. Serta kurikulum merupakan suatu hal yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Jadi kurikulum tidak hanya dipahami sebagai daftar mata pelajaran, melainkan sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ialah landasan pengembangan kurikulum yang harus punya pijakan yang kuat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Landasan tersebut meliputi landasan filosofis yang berkaitan dengan nilai dan juga pandangan hidup bangsa, landasan religius yang menanamkan nilai keimanan dan akhlak, landasan psikologis yang memperhatikan perkembangan dan karakteristik peserta didik, kemudian landasan sosiologis yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta landasan yuridis yang mengacu pada pengaturan dan kebijakan pendidikan nasional. Kemudian yang selanjutnya tentang prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip utama, antara lain relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, kemudian fleksibilitas dalam penerapannya, kesenyambungan antar jenjang pendidikan, kemudian efektivitas dalam penyampaian tujuan serta efisiensi dan pemanfaatan sumber daya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk kurikulum tetap adaptif, kemudian kontekstual, dan juga mampu menjawab tantangan pendidikan di setiap generasi. Kemudian seperti itu. Kemudian tentang analisis pengembangan kurikulum. Analisis pengembangan kurikulum merupakan proses evaluatif untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan juga hasil pembelajaran. Jadi kita mengetahui apakah yang telah direncanakan dan juga ketika melaksanakan dan juga hasilnya saat kita melakukan pembelajaran apakah itu sesuai. Analisis ini mencakup perubahan kurikulum, implementasi dalam kegiatan pembelajaran serta capaian yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum ini kurikulum yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang seimbang antara penguasaan ilmu, pengetahuan umum, dan nilai-nilai keislaman serta mampu meningkatkan kompetensi akademik dan karakter peserta didik secara bersama gitu. Kemudian kurikulum merdeka yang arahnya tentang tantangan dan juga dampaknya. Kurikulum merdeka hadir sebagai bentuk pembaruan kurikulum yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan pengembangan potensi peserta didik. Implementasinya memberikan dampak positif terhadap kreativitas dan juga partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Namun demikian, penerapan kurikulum merdeka masih menghadapi tantangan berupa kesiapan guru, kemudian ada keterbatasan sarana dan prasarana, serta pemerataan pendidikan oleh para orang-orang yang bertanggung jawab dalam penyampaian pendidikan itu sendiri. Kemudian karena itu juga diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten, pelatihan berlanjutan bagi pendidik, dan juga penguatan infrastruktur pendidikan. Kemudian yang terakhir ialah implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bertujuan meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan juga karakter siswa melalui
pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Implementasi mendorong peran guru sebagai fasilitator dan meningkatkan keterlibatan siswa, namun masih menghadapi kendala kesiapan guru, keterbatasan sarana prasarana, serta dukungan teknologi dan orang tua. Dukungan stakeholder dan pelatihan berlanjutan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan. Baik, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.